Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 1930203055 dan rekan saya Nila Susanti dengan NIM 1930203050. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai pengertian peradilan dan pengadilan, dasar hukum peradilan dalam Al-Quran dan Sunnah, serta peradilan agama dalam kerangka hukum di Indonesia. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nila Susanti. Pertama yaitu pengadilan. Pengadilan adalah sebuah forum publik resmi di mana kekuasaan ditetapkan oleh otoritas hukum dalam menyelesaikan perselisihan dan pencarian dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawahnya. Dalam negara, pengadilan disebut dengan common law, yaitu cara paling utama untuk menyelesaikan perselisihan. Yang kedua yaitu peradilan. Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan menurut istilah adalah daya upaya untuk menyelesaikan perkara atau mencari keadilan atau perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu. Peradilan dalam Islam yaitu sesuatu yang menghukuminya. Sedangkan menurut istilah yaitu memutuskan perselisihan antara dua orang atau lebih yang berselisih dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dasar hukum pengadilan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'man ya'izukum bih innallaha kana sami'un basir. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya yaitu dasar hukum peradilan dalam Al-Sunnah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taqada ilaika rajulani fala taqdi lil awwal hatta tasma'a kalam al-akhar fasawfa tadri kaifa taqdi. Qala Ali fama ziltu qadiyan ba'da. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanah wa qawwahu Ibnu Madini wa sahih Ibnu Hibban. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua, agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum. Ali berkata, setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Hadis hasan menurut At-Tirmizi, dikuatkan oleh Ibnu Hibban Al-Madini dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Peradilan agama dalam kerangka hukum di Indonesia. Peradilan agama yang ada di Indonesia saat ini merupakan salah satu bentuk peradilan Islam. Sebab peradilan agama khusus menangani perkara umat Islam dalam bidang tertentu dan perkara-perkara itu dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di samping itu, secara historis, peradilan Islam telah ada dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak masa Kesultanan Islam, bahkan sejak masuknya Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, secara historis, pada dasarnya peradilan agama yang ada di Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari peradilan Islam tersebut. Keberadaan dan kedudukan peradilan agama sudah diakui secara resmi sejak zaman kolonial. Dengan terbitnya keputusan Raja Belanda,
KB nomor 24 tanggal 19 Januari tahun 1882 yang dimuat dalam STB 1882 nomor 152, tetapi kondisinya mengalami pasang surut. Namun secara umum, citra peradilan hanyalah sebatas kuasi pengadilan. Namanya pengadilan, tetapi pada hakikatnya sama sekali bukan pengadilan, melainkan sekadar hanya badan administrasi mengenai nikah, talak dan rujuk atau NTR, yang tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan keputusan sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan momentum kebangkitan dari keberadaan peradilan agama di Indonesia yang mengakhiri keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur pengadilan agama, dan mencapai puncak kekokohannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa semua lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama, pembinaan organisasi, administrasi dan finansialnya, dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Dan terakhir, kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh peradilan agama semakin diperkokoh lagi, sehingga benar sudah menjadi peradilan yang mandiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang juga memperluas kewenangan pengadilan agama, termasuk kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah. Hanya sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.